Oke, sekarang kita akan membahas cara kerja dari suatu larutan penyangga. Di video sebelumnya, kita sudah membahas definisi dari larutan penyangga. Jadi larutan penyangga itu adalah suatu larutan yang dapat mempertahankan nilai pH-nya di kisaran tertentu. Jadi pH dari suatu larutan penyangga itu tidak akan banyak berubah ketika terjadi penambahan asam atau basa. Nah, di mana isi atau kandungan dari suatu larutan penyangga itu adalah campuran antara pasangan asam basa konjugasi. Sehingga larutan penyangga itu ada dua jenis. Ada larutan penyangga asam, ada larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam itu terdiri atas campuran antara asam lemah dan basa konjugasi, sementara larutan penyangga basa itu terdiri atas basa lemah dan pasangan asam konjugasinya. Jadi di sini misalnya kita punya suatu larutan yang isinya misalnya itu adalah senyawa HCN dan CN-. Kita punya suatu larutan isinya itu adalah HCN dan CN-. Berarti ini HCN, ini CN-. Berarti larutan ini itu tergolong ke dalam larutan penyangga asam. Karena dia terdiri atas campuran asam lemah dan pasangan basa konjugasinya. Nah, karena dia merupakan suatu larutan penyangga, berarti dia itu dapat mempertahankan nilai pH-nya. Jadi misalnya di sini kita tambahkan suatu basa, si larutan ini yang misalnya pH awalnya itu 6, ketika kita tambahkan basa ke sini, dia itu memiliki kemampuan untuk mempertahankan nilai pH-nya. Jadi yang awalnya 6, setelah kita tambahkan basa, mungkin berubah, tapi berubahnya tidak signifikan. Mungkin jadi 6,1. Nah, dia itu dapat mempertahankan nilai pH-nya. Nilai pH-nya itu tidak banyak berubah ketika kita tambahkan basa, ataupun misalnya nanti ketika kita tambahkan asam. Nah, ini yang akan kita bahas di video kali ini. Kenapa suatu larutan penyangga itu memiliki kemampuan untuk mempertahankan pH-nya, meskipun di sini kita tambahkan basa atau asam. Oke, sebelum kita bahas cara kerja dari larutan penyangga, kita bahas dulu sedikit konsep pH dan pOH yang sudah sempat kita pelajari di bab asam basa. Jadi, larutan-larutan yang akan kita bahas sepanjang semester ini, pasti larutan tersebut itu mengandung ion H+, dan ion OH-. Pasti larutan-larutan yang akan kita bahas sepanjang semester ini, pasti dia tuh mengandung ion H+ dan mengandung OH-. Dua-duanya pasti ada. Nah, di mana konsentrasi H+ dan konsentrasi OH- ketika kita kalikan, maka nilainya itu harus 10 pangkat minus 14. Jadi misalnya kita punya suatu larutan yang konsentrasi H+-nya itu adalah 10 pangkat minus 6. Nah, pasti konsentrasi OH-nya itu 10 pangkat minus 8. Karena kalau kita kalikan ini, nilainya itu sama dengan 10 pangkat minus 14. Nah, jadi larutan ini punya H+ dengan konsentrasi 10 pangkat minus 6 molar, dan OH- 10 pangkat minus 8 molar. Nah, kita sudah belajar pH itu sama dengan negatif log dari konsentrasi H+. Sementara pOH itu adalah negatif log dari konsentrasi OH-. Untuk kasus ini, kita sudah belajar pasti ini pH-nya itu sama dengan 6. Karena ini 6, berarti pOH-nya di sini sama dengan 8. Karena di sini 8. Sehingga dari sini kelihatan bahwa nilai pH tambah pOH itu pasti sama dengan 14. Karena 6 tambah 8 itu sama dengan 14. Jadi larutan ini itu punya pH sama dengan 6 dan pOH sama dengan 8. Dan intinya di sini, nilai pH itu sangat berkaitan erat dengan konsentrasi H+, sementara nilai pOH itu sangat berkaitan erat dengan konsentrasi OH-. Nah, ini hubungannya. Ini sudah kita bahas di bab asam basa. Oke, sekarang kita bahas cara kerja dari suatu larutan penyangga. Misalnya di sini kita punya H2O. Kita tahu H2O itu punya pH sama dengan 7. Kalau pH-nya 7, berarti pOH-nya itu juga sama dengan 7. Kalau pH-nya 7, berarti si H2O ini, dia punya konsentrasi H+ itu sama dengan 10 pangkat minus 7. 7 ini dapat dari sini ya. Kemudian, kalau dia punya pOH sama dengan 7, berarti konsentrasi OH-nya itu sama dengan 10 pangkat minus 7. Ini molar, ini molar. Berarti larutan H2O yang kita punya itu memiliki konsentrasi H+ 10 pangkat minus 7 dan konsentrasi OH- juga 10 pangkat minus 7.
Kemudian, misalnya di sini kita tambahkan suatu asam. Misalnya di sini kita tambahkan asam HCl. Kita masukkan HCl ke sini. Di mana konsentrasi HCl-nya itu adalah 10 pangkat minus 3 molar. Jadi kita masukkan HCl yang punya konsentrasi 10 pangkat 3 molar ke sini. Nah, kita tahu HCl itu kan bisa terionisasi, membentuk H+ dan Cl-. Ini H, ini Cl. Jadi HCl itu bisa terionisasi membentuk H+ dan Cl-. Nah, di sini HCl kita anggap terionisasi sempurna. Sehingga kalau kita punya konsentrasi HCl 10 pangkat 3 molar, artinya si HCl ini punya konsentrasi H+ juga 10 pangkat 3 molar. 10 pangkat minus 3 molar. Artinya apa? Artinya ada ion H+ sebesar 10 pangkat minus 3 molar yang kita masukkan ke larutan ini. Nah, jadi sekarang di H2O ini, di wadah ini, konsentrasi H+-nya itu udah enggak lagi 10 pangkat minus 7. Karena ini nih, ketambahan 10 pangkat minus 3 dari sini. Jadi sekarang konsentrasi H+-nya itu adalah 10 pangkat minus 3 yang dari HCl ini, 10 pangkat minus 3 ditambah 10 pangkat minus 7. Karena di sini awalnya udah ada 10 pangkat minus 7. Berarti total ion H+ yang ada di wadah ini itu adalah 10 pangkat minus 3 molar ditambah 10 pangkat minus 7 molar. Nah, kita lihat di sini, 10 pangkat minus 3 itu kan jauh lebih besar daripada 10 pangkat minus 7. Jadi, ini sebenarnya sama aja kayak kita nambahin 10.000, kita tambahin 1. 10.000 tambah 1 kan nilainya berapa? Nilainya kan mendekati 10.000 juga ya. Ini 1 ini nggak signifikan, karena 1 jauh lebih kecil daripada 10.000. Nah, di sini juga sama. 10 pangkat minus 7 itu jauh lebih kecil daripada 10 pangkat minus 3. Sehingga ini sebenarnya bisa kita abaikan, sama kayak di sini. Berarti, konsentrasi ion H+ yang ada di wadah ini sekarang menjadi 10 pangkat minus 3 molar. Jadi, konsentrasi H+-nya menjadi 10 pangkat minus 3, berarti kalau H+-nya 10 pangkat minus 3, pH-nya berarti menjadi 3. Kalau pH-nya 3, berarti pOH-nya, tadi pH tambah pOH itu harus sama dengan 14. Berarti kalau pH-nya 3, berarti pOH-nya 11. Kalau pOH-nya 11, berarti konsentrasi OH-nya juga berubah, yaitu 10 pangkat minus 11. Oke, kesimpulannya, kita baca yang atas. Penambahan asam atau basa pada suatu larutan yang bukan larutan penyangga, ini kan H2O bukan larutan penyangga. Nah, penambahan asam atau basa itu akan meningkatkan konsentrasi H+ atau OH-, tergantung kalau yang ditambahinya asam, berarti yang meningkat itu adalah konsentrasi H+, kalau yang ditambahinya basa, berarti yang meningkat itu adalah konsentrasi OH-. Berarti penambahan asam itu akan meningkatkan konsentrasi H+ secara signifikan, sehingga terjadi perubahan pH yang signifikan. Nah, jadi, ketika kita menambahkan suatu asam ke sini, itu sebenarnya sama aja kita menambahkan ion H+ ke sini. Nah, sehingga di wadah ini, konsentrasi ion H+-nya itu berubah. Yang awalnya 10 pangkat minus 7, sekarang jadi 10 pangkat minus 3. Nah, penambahan asam itu meningkatkan konsentrasi H+ secara signifikan. Nah, dampaknya apa kalau H+-nya berubah? Ya udah, kalau H+-nya berubah, berarti pH-nya juga berubah. Jadi, penambahan asam itu bisa menyebabkan perubahan pH yang signifikan. Nah, kalau kita tambahin basa juga sama. Kalau misalnya di sini kita tambahkan NaOH. NaOH sama 10 pangkat minus 3 molar. Dia kan awalnya pH-nya itu sama dengan 7, pOH-nya juga sama dengan 7. Berarti di sini konsentrasi H+-nya itu sama dengan 10 pangkat minus 7 molar, konsentrasi OH-nya juga 10 pangkat minus 7 molar. Nah, ketika kita tambahkan NaOH, ini kan NaOH bisa terionisasi membentuk Na+ dan OH-. Kalau ini 10 pangkat minus 3, berarti OH di sini juga 10 pangkat minus 3 molar. Artinya, ketika kita menambahkan NaOH ke sini, itu sebenarnya sama aja kita menambahkan ion OH- ke sini. Jadi, di wadah ini, konsentrasi OH-nya udah nggak lagi 10 pangkat minus 7, tapi 10 pangkat minus 3 tambah 10 pangkat minus 7. Tadi kita tahu jawabannya itu mendekati 10 pangkat minus 3 molar. Jadi, konsentrasi OH-nya berubah jadi 10 pangkat minus 3, berarti pOH-nya jadi 3, 3-nya dari sini. Kalau pOH-nya 3,
berarti pH-nya jadi 11. Berarti H plusnya jadi 10 pangkat minus 11. Nah, jadi sama, penambahan basa itu akan meningkatkan konsentrasi OH- secara signifikan. Dan dampaknya sama, terjadi perubahan pH yang signifikan. Dari yang awalnya pH-nya 7, sekarang berubah jadi 11. Di sini juga sama tadi. Dari yang awalnya pH-nya 7, berubah jadi 3. Nah, itu gara-gara H2O itu bukan larutan penyangga. Nah, kenapa larutan penyangga itu spesial? Kenapa dia itu dapat mempertahankan nilai pH-nya? Gara-gara larutan penyangga itu memiliki kemampuan untuk mencegah peningkatan konsentrasi H+ atau OH- tersebut. Jadi si H2O, dia tuh nggak punya kemampuan untuk mencegah peningkatan konsentrasi H+ ataupun OH-. Jadi ketika kita tambahkan HCl ke sini, ya udah, konsentrasi ion H+ di H2O itu akan berubah secara drastis. Sehingga karena konsentrasi H+-nya berubah drastis, pH-nya juga berubah drastis. Nah, larutan penyangga tuh beda. Larutan penyangga, dia tuh punya kemampuan untuk mencegah peningkatan konsentrasi H+ ataupun konsentrasi OH-. Nah, caranya gimana? Kita lihat di sini. Oke, misalnya di sini kita punya suatu larutan yang isinya itu adalah senyawa CH3COH dan senyawa CH3COO-. Kita tahu CH3COH dan CH3COO- itu adalah larutan penyangga asam. Karena dia terdiri atas asam lemah, yaitu yang ini, dan basa konjugasinya, yaitu yang ini. Jadi, larutan yang kita punya di sini, itu tergolong ke dalam larutan penyangga asam. Di mana CH3COH itu berperan sebagai asamnya, dan CH3COO- itu berperan sebagai basa konjugasinya. Nah, sekarang gini. Misalnya, ke dalam larutan penyangga ini, kita tambahkan asam, yaitu asam HCl. Kita tahu tadi HCl itu bisa terionisasi membentuk H+ dan Cl-. Artinya, ketika kita menambahkan asam ke sini, itu sebenarnya sama aja kita menambahkan ion H+ ke sini. Nah, tadi, untuk larutan yang bukan larutan penyangga, penambahan asam alias penambahan ion H+ ke larutan ini, itu akan menyebabkan meningkatnya konsentrasi H+ di wadah ini. Karena ya udah, H+ yang dari asam masuk ke sini bertambah. Jadi sekarang konsentrasi H+ yang ada di wadah ini jadi banyak. Jumlah ion H+ yang ada di wadah ini jadi banyak. Nah, larutan penyangga itu bisa mencegah si H+ ini terakumulasi di sini. Si larutan penyangga ini itu punya kemampuan untuk mencegah peningkatan jumlah ataupun konsentrasi dari ion H+ di sini. Nah, caranya gimana? Jadi, pada larutan penyangga, ketika dilakukan penambahan asam, H+ dari asam tersebut itu akan bereaksi dengan si basa konjugasinya. Nah, jadi H+ di sini, itu kalau kita masukkan ke sini, dia itu akan langsung bereaksi dengan si basa konjugasinya. Nah, H+ akan bereaksi dengan basa konjugasi. Jadi, untuk kasus ini, si H+ itu akan bereaksi dengan CH3COO-. Membentuk apa? Membentuk CH3COOH. Nah, ini kan asam konjugasinya. CH3COOH itu yang ini. Nah, jadi H+ yang masuk ke sini itu bakal langsung bereaksi dengan CH3COO-. Nah, dampaknya jumlah ion H+ di wadah ini itu tidak akan banyak berubah. Jadi peningkatan konsentrasi H+ itu bisa dicegah. Karena si H+ itu tidak akan terkumpul di sini. Dia akan langsung dibuat bereaksi dengan si basa konjugasinya. Beda sama yang tadi. Kalau tadi H+ yang masuk sini ya udah, jumlah ion H+ di wadah ini itu akan bertambah terus. Sehingga jumlah ion H+ totalnya akan berubah, pH-nya bakal berubah. Nah, untuk larutan penyangga enggak. Si H+ yang masuk ke sini itu langsung bereaksi dengan basa konjugasi. Sehingga perubahan ion H+ di wadah ini itu tidak akan terlalu besar. Nah, kalau ion H+-nya tidak banyak berubah, berarti pH-nya juga tidak akan terlalu banyak berubah. Nah, jadi konsentrasi H+ dan nilai pH dari larutan penyangga itu tidak akan banyak berubah ketika kita tambahkan suatu asam ke sini. Nah, ini untuk larutan penyangga asam. Yang larutan penyangga basa juga sama. Kita punya larutan yang isinya NH3 dan NH4+. Kita tahu NH3 dan NH4+ itu adalah larutan penyangga basa. NH3 itu basanya, NH4+ itu asamnya. Jadi, ini adalah larutan penyangga basa, di mana NH3 itu adalah basanya dan NH4+ itu adalah asamnya. Nah, ketika kita tambahkan
HCl ke sini, alias ketika kita tambahkan ion H+ ke sini, sama juga si ion H+ ini akan bereaksi dengan basa konjugasi. Si ion H+ akan bereaksi dengan basanya yaitu NH3. Nah, di sini produk yang akan terbentuk itu adalah asam konjugasinya alias NH4+. Nah, asam konjugasi yang ini. Nah, karena H+ ini dibuat bereaksi dengan NH3, sehingga penambahan asam itu tidak akan terlalu mempengaruhi jumlah konsentrasi ion H+ yang ada di wadah ini. Karena si H+-nya kita buat bereaksi. Sehingga kalau H+-nya cenderung tidak banyak berubah, berarti pH-nya juga tidak terlalu banyak berubah. Oke, ini untuk penambahan asam. Penambahan basa juga mirip. Di sini kita punya larutan yang tadi ya, sama di sini. Ini adalah larutan penyangga asam, ini asamnya, ini basa konjugasinya. Kalau misalnya kita tambahkan basa di sini, yaitu NaOH, ini kan ada Na+ dan OH-. Artinya ketika kita menambahkan NaOH ke sini, itu sama aja kita menambahkan ion OH- ke sini. Nah, pada larutan penyangga, ketika dilakukan penambahan basa, OH- dari, OH- dari basa tersebut itu akan bereaksi dengan asam konjugasinya. Nah, jadi si OH- ini akan bereaksi dengan si asamnya. Asam tuh yang CH3COH, berarti OH- ini akan dibuat bereaksi dengan CH3COH. Sehingga di sini terbentuk basa konjugasinya. Di sini CH3COH itu akan mentransfer satu buah ion H+ ke si OH-. Jadi produknya itu adalah CH3COO- dan H2O. Nah, ini adalah basa konjugasi. Ini adalah basa konjugasinya. Jadi sebenarnya sama. Peningkatan konsentrasi OH- bisa dicegah. OH- yang masuk ke sini itu tidak akan berkumpul semua di wadah ini, tapi dia akan langsung bereaksi dengan si asam konjugasi. Sehingga peningkatan konsentrasi OH- bisa dicegah, sehingga pH larutan itu tidak akan terlalu banyak berubah. Begitupun larutan penyangga basa juga mirip. Di larutan penyangga basa, ketika kita tambahkan NaOH, berarti ada OH- yang masuk ke sini. Nah, si OH- ini akan langsung dibuat bereaksi dengan asam konjugasi. Ini tadi NH3-nya basa, NH4 asam. Berarti OH- ini akan bereaksi dengan NH4. Di sini, dia akan mentransfer satu buah ion H+ ke sini. Jadi produknya adalah NH3, yaitu basa konjugasinya tambah H2O. Nah, jadi sama. OH- yang masuk sini, itu tidak akan terkumpul di wadah ini, tapi dia akan langsung dibuat bereaksi dengan asam konjugasi ini. Nah, itulah kenapa larutan penyangga itu dapat mempertahankan nilai pH-nya. Kenapa ketika kita tambahkan asam atau basa, pH larutan penyangga itu tidak akan banyak berubah. Nah, karena H+ ataupun OH- yang masuk ke suatu larutan penyangga itu akan dibuat bereaksi. Si H+ ini akan dibuat bereaksi dengan basa konjugasi, sementara si OH- ini akan dibuat bereaksi dengan asam konjugasi. Jadi H+ dan OH-nya tidak akan terkumpul, beda sama yang tadi. Untuk yang bukan larutan penyangga, ketika kita tambahkan asam, H+-nya tuh bakal kekumpul di sini. Dia tuh nggak akan bereaksi sama siapa-siapa. Begitupun ketika kita tambahkan basa, OH yang masuk ke sini, dia tuh akan terkumpul di sini. Dia tuh nggak akan bereaksi sama siapa-siapa. Nah, beda untuk larutan penyangga, H+ dan OH-nya itu akan dibuat bereaksi. Oke, sekarang kita lihat ringkasannya. Jadi, penambahan asam ataupun basa pada larutan yang bukan larutan penyangga, itu akan meningkatkan konsentrasi dari H+ atau OH- secara signifikan. Dampaknya terjadi perubahan pH yang signifikan. Nah, larutan penyangga itu punya kemampuan untuk mencegah peningkatan konsentrasi H+ atau OH- tersebut. Nah, gimana caranya? Jadi, pada larutan penyangga, ketika kita tambahkan suatu asam, H+ dari asam tersebut akan bereaksi dengan basa konjugasi. Jadi, H+ akan bereaksi dengan basa konjugasi, membentuk asam konjugasi. Nah, dampaknya peningkatan H+ itu bisa dicegah, sehingga pH tidak akan terlalu banyak berubah. Begitupun ketika kita tambahkan basa, OH- dari basa tersebut itu akan bereaksi dengan asam konjugasi. OH- akan bereaksi, membentuk basa konjugasinya. Nah, dampaknya peningkatan konsentrasi OH- bisa dicegah dan pH larutan penyangga tidak akan terlalu banyak berubah. Oke, jadi itu adalah cara kerja dari larutan penyangga. Itulah kenapa larutan penyangga itu dapat mempertahankan pH-nya. Oke, sekarang setelah ini kita akan membahas secara rinci kedua jenis larutan penyangga. Yang pertama akan kita bahas itu adalah larutan penyangga asam. Kita akan membahas gimana cara kita membuat larutan penyangga asam. Kemudian nanti kita akan membahas pH dari larutan penyangga asam. Jadi kalau kita punya suatu larutan penyangga asam,
gimana cara kita menghitung pH dari larutan ini. Nah, itu akan kita bahas di 2 video setelah ini.